Selamat pagi, saudara-saudara. Ini kerja Eldin minggu ke-10 ya. Minggu ke-11. Minggu ke-11 hari pertama. Nah, sebelum kita mulai dengan bahan hari ini, saya mereview sebentar bahan yang telah kita bicarakan minggu yang lalu, ya, minggu ke-10. Ya. Jadi tadi sudah kita bicarakan mengenai asal-muasal relativitas, yaitu persamaan Morley, Michelson-Morley, ya, yang dinyatakan dalam bentuk matriks, ya, dalam matriks yang transformasi Lorentz yang sudah banyak dikenal, tetapi sekarang dinyatakan dalam bentuk matriks. Ini kita sudah bicarakan mengenai kontraksi panjang dan dilatasi waktu, ya. Jadi di mana dilihat dari tempat yang diam, maka yang bergerak itu mengalami terlihat sebagai mengalami kontraksi panjang, pemendekan daripada panjang. Sebaliknya waktu itu mengalami perpanjangan waktu. Kemudian kita kemudian kita mulai memperkenalkan mengenai vektor 4 atau povektor. Nah, povektor, jadi dalam relativitas maka waktu itu misalkan koordinat juga dengan dimensi juga, jadi adanya ruang dimensi 3 tapi ruang dimensi 4 termasuk waktu, ya. Dan waktu adalah C kali T di situ ya, jadi kecaranya kalau menggunakan komponen yang ke-0, ya. Di sini kita pakai ke-0, di banyak buku lain yang keempat, ya, sama saja, ya. Jadi kalau di sini kita punya CT, X, Y, Z. Kalau di tempat lain ada yang akan sebagai X, Y, Z dan CT atau JCT kadang-kadang, ya. Nah, jadi ini kita perkenalkan bentuk kontravarian, ya. Jadi X, Y, Z-nya positif, tapi nah ini juga kemudian definisi dari transformasi Lorentz-nya dari povektor kontravarian. Povektor kontravarian, kita harus ingat di sini nanti dengan kovarian serupa saja. Kalau di sini ini minus beta gamma 11. Jadi ini saudara harus ingat, ya, transformasi Lorentz dari vektor 4 vektor, 4 vectors, ya. Jadi di sini demikian. Jadi kalau ada indeks yang berang, ya, maka itu dinyatakan, atau sigmanya itu dihilang, itu sudah menyatakan penjumlahan, ya, penjumlahan, ya. Nah, kemudian, nah di sini di dalam ruang 3 dimensi kita mengenal juga bahwa panjang itu adalah konstan. Jadi panjang dalam koordinat kartesian, bola, apa saja itu panjangnya itu tetap sama, ya. Di sini dalam ruang 4 juga demikian, ya. Jadi
dx kuadrat ini, ya. Dx 0 kuadrat ini waktu x, y, dan z itu sebagai x1, x2, x3 itu menggantikan x, y, z, ya. Nah, ini panjangnya harus sama. Maka itu kita definisikan ini tensor metrik, tensor Minkowski yang besarnya 1 minus 1 minus 1 minus 1 ini ingat ya, ya. Itu bedanya tensor yang kita pakai di relativitas dengan tensor yang matematis. Di sini ada tensor Minkowski atau tensor metrik yang 1 minus 1 minus 1 minus 1. Kenapa demikian? Nanti akan kelihatan bahwa karena panjangnya harus tetap sama. Nah, yang kita perkenalan ini adalah komponen dari komponen kita punya vektors itu komponen yang kita perkenalan ini komponen kontravarian. Nah, kita juga lalu mempunyai komponen kovarian. Ya. Komponen kovarian komponen kovarian ya, yang indeksnya di bawah itu. Jadi x0, x1, x3 itu ct minus x minus y minus z kalau yang kontravarian, plus x plus y plus z kalau ini minus x minus y. Nanti akan jelas kenapa demikian ya. Ya. Karena tadi panjang harus tetap dalam itu ya. Jadi di sini kita mempunyai dengan demikian ya interval dx kuadrat didefinisikan sebagai dx kontravarian, dx kovarian ya. Jadi kalau ini menjadi nah, jadi seperti kontravarian di sini juga didefinisikan transformasinya ya. Bedanya terletak di metrik tensor di sini ya. Ini apa? Perubahan dari satu jadi ini adalah transformasinya dari kovarian ya. Jadi yang tadi transformasi dari kontravarian, transformasi dari kovarian ya. Terus ini kan review dari ini secepat. Nah sekarang vektor energi momentum ya. Jadi kalau momentum di dalam non relativistik kita tahu massa ya, kali kecepatan ya. Nah, di dalam relativistik kita juga pakai momentum relativistik dengan massa relativistik kali kecepatan atau sama dengan gamma m kali p. Jadi komponen ruangnya adalah gamma m px, py dan pz. Nah, tentu dalam kontravarian ini adalah positif. Nanti kalau dalam kovarian jadi negatif. Jadi ini komponen waktunya kita ngambil c ya, kecepatannya. Nah, jadi momentum komponen waktunya adalah gamma kali mc. Jadi dengan demikian vektor momentum itu p mu dalam bentuk kontravarian gamma m c px py pz ya. Nah, tidak dijelaskan ya.
dalam kontravarian, dalam kovarian gamma M C minus Vx minus V minus Vz. Jadi juga bisa ditulis P mu-nya M U mu. U adalah kecepatan relativistik yang C ya gamma C Vx V Vz. Ini kecepatan kontravarian gamma C Vx V Z ya. Nah, invariasi panjang sudah. Jadi kalau dikalikan dengan demikian, P mu kontravarian, P mu kovarian ya menjadi itu ya. P kuadrat minus P kuadrat C kuadrat yang sama dengan M kuadrat C kuadrat. Jadi P mu M kuadrat C kuadrat kalau dikalikan ya. Ini kali ini tambah ini kali ini ya. Jadi karena M ada massa diam, massa non-relativistik, C ada kecepatan yang semuanya konstan. Jadi P mu itu momentum kovarian kontravarian itu adalah konstan. Jadi karena konstan invarian terhadap transformasi Lorentz. Nah, ini sudah ya. Ini sama ini. Teruskan sama itu. Nah, kemudian kemarin kita memperkenalkan sekarang operator diferensial ya. Operator diferensial ya, jadi di sini dalam kontravarian diferensial terhadap dx kontravarian menjadi kovarian. Jadi didefinisikan sebagai C super C ddt, ddx, ddy, ddz ya. Transformasinya ya saja adalah A minus sudah kita tahu sebagai vektor sebagai matriks transformasi. Jadi itu komponen kovarian karena dia di bawah ininya memang diferensial terhadap kontravarian, jadi kovarian. Maka sekarang kontravariannya adalah kalikan metrik tensor. Jadi C per C ddt minus ddx minus dy dz. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau dikalikan yang kontravarian dan kovarian hasilnya adalah operator dalam atau operator gelombang superkuadrat di 2 dt kuadrat minus lambda kuadrat. Itu prinsip-prinsip yang kita bicarakan kemarin. Di samping kita sudah membicarakan mengenai dua contoh penggunaan ya. Nah, sekarang kita sudah bicarakan beberapa four vectors. Nah, four vectors yang lain sekarang kita teruskan dengan four vektor arus ya. Four vektor arus ya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan kontinuitas div J plus d rho dt sama 0, di mana J arus sama dengan rho kali V ya. Nah, sekarang kalau relativistik, ini tadi yang non relativistik. Jadi di sini tentunya harusnya juga adalah relativistik ya, karena di sini J sama rho kali V dan muatan kali jumlah partikel persen volume kali kecepatan ya.
Nah, kalau kita lihat G itu muatan, itu tidak terpengaruh oleh transformasi. N jumlah partikel persatuan volume. Nah, volume tentunya terpengaruh oleh transformasi karena panjang mengalami penyusutan, jadi relativistik, ya. Jadi volume mengalami penyusutan, jadi N juga relativistik. Jadi karena ada kontraksi panjang ini, jadi kontraksi volume, jadi arus relativistiknya adalah J gamma rho 0 kali V, ya. Jadi rho-nya adalah gamma kali rho 0, ya. Jadi J-nya adalah gamma rho 0 V, ya. Karena rho dan gamma rho 0, ya. Nah, atau misalnya kan ini sama saja, ya. Nah, jadi arus, ya. Jadi juga dapat ditulis dalam bentuk Q, ya, kontravarian Q N0 jumlah partikel per satuan volume non relativistik, ya, kali U, ya. Jadi ini kecepatannya yang relativistik. Jadi relativistiknya itu dimasukkan ke kecepatan, ya, kecepatan relativistik, ya. Jadi di sini, jadi ini U kontravarian sama dengan itu. Terus kita bisa mempunyai U kovarian, ya, gamma C minus Vx minus Vy minus Vz. Nah, kalau dikalikan di dmu, ya, dari itu tadi, jadi seperti dj0, ya. Ini adalah d rho dt plus div j, ya. Jadi kalau gitu itu sama dengan 0, jadi dmu sama dengan 0, itu adalah persamaan kontinuitas, ya. Jadi non relativistik adalah ini, relativistiknya adalah ini, ya. Dmu kontravarian, ya. Nah, kemudian mungkin sudah tunjukkan bahwa reaksian dmu sama dengan dmu. Ya. Nah, jadi ini mengenai vektor arus, ya, vektor arus, ya. Jadi harus relativistik, ya. Vektornya adalah dari apa? Dari situ, dari kecepatan partikel. Nah, kecepatannya itu Vx, Vy, Vz. Nah, komponen waktunya adalah Ct, ya. Jadi ini dinyatakan dalam relativistik dari kecepatan, ya. Nah, ini jelasin Vx, Vy, Vz kali gamma saja, sedangkan komponen waktunya adalah gamma kali C. Nah, kalau sekarang mengenai vektor untuk potensial. Nah, ini kita bayangkan misalnya suatu percobaan, ya. Tentu saja ini percobaan imajiner. Nah, misalnya kita perhatikan sistem laboratorium, sistem kita ada arus, ya. Arus I
ke kanan ini. Ya. Jadi S adalah sistem kita, sistem laboratorium. Jadi tentu saja di sini ada muatan elektronnya bergerak ke kiri saja, ya. Dan kita anggap muatan positif bergerak ke kanan, ya, sama saja, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu partikel plus Q bergerak dengan kecepatan V ke kanan di dalam sistem S. Dan dalam sistem laboratorium kita punya muatan Q bergerak ke kanan, ya. Ini ada arus ke kanan atau elektron ke kiri. Nah, sekarang misalnya kita tinjau sistem S aksen yang bergerak bersama-sama Q dengan kecepatan V. Ya. Ya. Maka tentu saja elektron ini dilihat dari sini bergerak ke kiri lebih besar daripada V-nya. Sedangkan muatan positif itu bergerak ke kiri dengan kecepatan perbedaan antara ini, ya. Jadi di sini koordinat seakan-akan bermuatan ion positif bergerak ke kiri dengan kecepatan misalnya V, ya. Jadi ini kan maksudnya muatan positifnya itu ion, ya, di sini, ya. Jadi muatan positifnya ion, ya. Dan ionnya kan di sini ionnya kan diam, ionnya diam, muatan negatifnya ke kiri, ya. Kalau di sini, jadi dilihat dari sini ionnya bergerak ke kiri dengan kecepatan V, ya. Jadi ion-ion positif bergerak ke kiri dengan kecepatan V, elektron ke kiri dengan kecepatan V lebih besar dari V, ya. Jadi kalau begitu seakan-akan di sini ada muatan negatif karena ini lebih besar daripada itu. Seakan-akan di sini ada muatan negatif, ya. Maka akan ada gaya tarik Faraday Q dan konduktor ini, ya. Karena seakan-akan dilihat dari sistem ini bermuatan negatif, ya. Karena V lebih besar dari V kecil, ya. Jadi di sini ada seakan-akan gaya elektrostatis antara Q dan muatan negatif ini. Sedangkan dalam sistem S itu ada, kita kenal ada gaya magnetik, ya, antara muatan V dengan arus, ya. Jadi di sini seakan-akan ada medan magnet, ya. Jadi di sini ada medan magnet, dengan kecepatan V ada gaya. Di sini lain, di sini menjadi gaya elektrostatis. Kalau di sini gayanya gaya magnetik, di sini gayanya elektrostatis. Jadi sebetulnya gaya magnetik itu identik dengan gaya elektrostatis dalam keadaan yang bergerak. Jadi muatan Bosky berada dalam medan magnet. Nah, berada menurut di sini ada gaya tarik Q dan konduktor, berarti di sini ada gaya medan listrik, ada medan listrik. Jadi medan listrik dan medan magnet itu hanya satu hal kalau menurut relativistik, cuma relativistik, ya, yang satu terhadap yang lain, ya. Ini menunjukkan itu, ya. Jadi, nah, lalu kita definisikan di sini
kita tahu J nu kita sudah tahu apa transformasinya sudah kita tahu. Jadi ini kalau diuraikan dalam koordinat dalam komponen-komponennya ya. J aksen nu itu komponennya J0 aksen, J1 aksen, ya. J2 aksen dan seterusnya ya. Demikian juga kalau dinyatakan dalam ini J0-nya adalah rho kan. Rho aksen sama dengan gamma kali rho minus beta per C ya. Jx J aksen X sama dengan ini ya. J aksen Y sama Y tambah ini karena bergerak ke arah sumbu X, jadi ini tetap sama. Jadi ini sini mengenai transformasi mengenai muatan dan komponen arusnya. Selamat pagi saudara-saudara. Ini kerja L-din minggu ke-10 ya. Minggu ke-11. Minggu ke-11 hari pertama. Nah, sebelum kita mulai dengan bahan hari ini, saya mereview sebentar bahan yang telah kita bicarakan minggu yang lalu, ya, minggu ke-10. Ya. Jadi tadi sudah kita bicarakan mengenai asal-muasal relativitas, yaitu persamaan Morley, Michelson-Morley, ya, yang dinyatakan dalam bentuk matriks, ya, matriks yang transformasi Lorentz yang sudah banyak dikenal, tetapi sekarang dinyatakan dalam bentuk matriks. Ini kita sudah bicarakan mengenai kontraksi panjang dan dilatasi waktu, ya. Jadi di mana dilihat dari tempat yang diam, maka yang bergerak itu mengalami terlihat sebagai mengalami kontraksi panjang, pemendekan daripada panjang. Sebaliknya waktu itu mengalami perpanjangan waktu. Kemudian kita kemudian kita mulai memperkenalkan mengenai vektor 4 atau povektor. Nah, povektor, jadi dalam relativitas maka waktu itu merupakan koordinat juga dengan dimensi juga. Jadi adanya ruang dimensi 3 tapi ruang dimensi 4 termasuk waktu, ya. Dan waktu adalah C kali T di situ ya. Jadi kecaranya kalau menggunakan komponen yang ke-0, ya. Di sini kita pakai ke-0, di banyak buku lain yang ke-4 ya, sama saja ya. Jadi kalau di sini kita punya CT, X, Y, Z. Kalau di tempat lain ada yang kan sebagai X, Y, Z dan CT atau JCT kadang-kadang ya. Nah, jadi ini kita perkenalkan bentuk kontravarian, ya. Jadi X, Y, Z-nya positif, tapi nah ini juga kemudian definisi dari transformasi Lorentz-nya dari povektor kontravarian. Povektor kontravarian. Kita harus ingat di sini
Nanti dengan kovarian serupa saja. Tapi di sini ini minus beta gamma. Gamma 11. Jadi ini saudara harus ingat ya transformasi Lorentz dari vektor 4 vektor, 4 vectors ya. Jadi di sini demikian. Jadi kalau ada indeks yang berang, ya maka itu dinyatakan atau sigmanya itu dihilang, itu sudah menyatakan penjumlahan ya, penjumlahan ya. Nah, kemudian di sini di dalam ruang 3 dimensi kita mengenal juga bahwa panjang itu adalah konstan. Jadi panjang dalam koordinat apa kartesian, bola, apa saja itu panjangnya itu tetap sama. Ya. Di sini dalam 4 juga demikian. Jadi dx kuadrat ini ya dx 0 kuadrat ini waktu x, y dan z itu sebagai x1, x2, x3 itu menggantikan x, y, z ya. Nah, ini panjangnya harus sama. Maka itu kita definisikan ini tensor metrik, tensor Minkowski yang besarnya 1 minus 1 minus 1 minus 1 ini. Ingat ya. Itu bedanya tensor yang kita pakai di relativitas dengan tensor yang matematis. Di sini ada tensor Minkowski atau tensor matriks yang 1 minus 1 minus 1 minus 1. Kenapa demikian? Nanti akan kelihatan bahwa karena panjangnya harus tetap sama. Nah, yang kita perkenalan ini adalah komponen dari komponen kita punya vektors itu komponen yang kita perkenalan ini komponen kontravarian. Nah, kita juga lalu mempunyai komponen kovarian. Ya. Komponen kovarian ya, yang indeksnya di bawah itu. Ya. Jadi x0, x1, x3 itu ct minus x minus y minus z kalau yang kontravarian, plus x plus y plus z kalau ini minus x minus y. Nanti akan jelas kenapa demikian ya. Ya. Karena tadi panjang harus tetap dalam itu ya. Jadi di sini kita mempunyai dengan demikian ya interval dx kuadrat didefinisikan sebagai dx kontravarian, dx kovarian. Ya. Jadi kalau ini menjadi jadi seperti kontravarian di sini juga didefinisikan transformasinya. Ya. Bedanya terletak di metrik tensor di sini. Ya. Ini perubahan dari satu jadi ini adalah transformasinya dari kovarian ya. Jadi yang tadi transformasi dari kontravarian, transformasi dari kovarian ya. Terus ini kan review dari ini secepat. Nah sekarang vektor energi momentum ya. Jadi kalau momentum di dalam non relativistik kita tahu massa ya.
kali kecepatan. Ya. Nah, dalam relativistik kita juga pakai momentum relativistik dengan massa relativistik kali kecepatan, atau sama dengan gamma m kali p. Jadi komponen ruangnya adalah gamma m px, py, dan pz. Nah, tentu dalam kontravarian ini adalah positif. Nanti kalau dalam kovarian jadi negatif. Jadi ini komponen waktunya kita ngambil c, ya, kecepatannya. Nah, jadi momentum komponen waktunya adalah gamma kali mc. Jadi dengan demikian vektor momentum itu p mu dalam bentuk kontravarian gamma m c px py pz. Ya. Nah, tidak diteruskan ya. Dalam kontravarian, dalam kovarian gamma m c minus vx minus v minus vz. Jadi juga bisa ditulis p mu-nya m u mu. U adalah kecepatan relativistik yang c, ya, gamma c px py pz. Ini kecepatan kontravarian gamma c px py pz. Ya. Nah, invariasi panjang sudah. Jadi kalau dikalikan dengan demikian, p mu kontravarian, p mu kovarian, ya, menjadi itu, ya, p kuadrat minus p kuadrat c kuadrat yang sama dengan m kuadrat c kuadrat. Jadi p mu m kuadrat c kuadrat kalau dikalikan ini, ya. Ini kali ini tambah ini kali ini, ya. Jadi karena m ada massa diam, massa non-relativistik, c ada kecepatan, ini semuanya konstan. Jadi p mu itu momentum kovarian kontravarian itu adalah konstan. Jadi karena konstan invarian terhadap transformasi Lorentz. Nah, ini sudah ya. Ini sama ini. Teruskan sama itu. Nah, kemudian kemarin kita memperkenalkan sekarang operator diferensial, ya. Operator diferensial, ya. Jadi di sini dalam kontravarian diferensial terhadap dx, kontravarian menjadi koefisien. Jadi didefinisikan sebagai C super C ddt, ddx, ddy, ddz, ya. Transformasinya, ya, saja adalah A minus sudah kita tahu sebagai vektor, sebagai matriks transformasi. Jadi itu komponen kovarian karena dia di bawah ininya memang diferensial terhadap kontravarian, jadi kovarian. Maka sekarang kontravariannya adalah kalikan metrik tensor. Jadi C per C ddt minus ddx minus dy dz. Jadi kita lihat di sini kalau dikalikan yang kontravarian dan kovarian, hasilnya adalah operator D'Alembert atau operator gelombang superkuadrat di 2 dt kuadrat minus lambda kuadrat. Itu prinsip-prinsip yang kita bicarakan kemarin. Di samping kita sudah membicarakan mengenai dua contoh
penggunaan ya. Nah, sekarang kita sudah bicarakan beberapa four vectors. Nah, four vectors yang lain sekarang kita teruskan dengan four vector arus ya. Four vector arus. Ya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan kontinuitas, div J plus d rho dt sama 0, di mana J arus sama dengan rho kali V ya. Nah, sekarang kalau relativistik, ini tadi yang non relativistik. Jadi di sini tentunya harusnya juga adalah relativistik ya, karena di sini J sama rho kali V sama muatan kali jumlah partikel per volume kali kecepatan ya. Nah, kalau kita lihat G itu muatan itu tidak terpengaruh oleh transformasi. N jumlah partikel persatuan volume. Nah, volume tentunya terpengaruh oleh transformasi karena panjang mengalami penyusutan, jadi relativistik ya. Jadi volume mengalami penyusutan, jadi N juga relativistik. Jadi karena ada kontraksi panjang ini, jadi kontraksi volume, jadi arus relativistiknya adalah J gamma rho 0 kali V ya. Jadi rho-nya adalah gamma kali rho 0 ya. Jadi J-nya adalah gamma rho 0 V ya. Karena rho dan gamma rho 0 ya. Nah, atau misalnya kan ini sama saja ya. Nah, jadi arus ya. Jadi juga dapat ditulis dalam bentuk Q ya, kontravarian Q N0 jumlah partikel per satu volume non relativistik ya kali U ya. Jadi ini kecepatannya yang relativistik. Jadi relativistiknya itu dimasukkan ke kecepatan ya, kecepatan relativistik ya. Jadi di sini jadi ini U kontravarian sama dengan itu. Tentu saja kita bisa mempunyai U kovarian yang gamma C minus Vx minus Vy minus Vz. Nah, kalau dikalikan di dmu ya, dari itu tadi jadi seperti dj0 ya. Ini adalah d rho dt plus div J ya. Jadi kalau gitu itu sama dengan 0, jadi dmu sama dengan 0, itu adalah persamaan kontinuitas ya. Jadi non relativistik adalah ini, relativistiknya adalah ini ya. Dmu kontravarian ya. Nah, mungkin sudah tunjukkan bahwa dmu sama dengan dmu. Nah, jadi ini mengenai vektor arus ya, vektor arus ya. Jadi harus dilihat relativistik ya. Vektornya adalah dari apa? Dari situ, dari
kecepatan partikel. Nah, kecepatannya itu Vx, Vy, Vz. Nah, komponen waktunya adalah Ct. Ya, jadi ini dinyatakan dalam statistik dari kecepatan, ya. Nah, ini jelasin Vx, Vy, Vz kali gamma saja, sedangkan komponen waktunya adalah gamma kali C. Nah, kalau sekarang mengenai Four vektor untuk potensial. Nah, ini kita bayangkan misalnya suatu percobaan, ya. Tentu saja ini percobaan imajiner. Nah, misalnya kita perhatikan